Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembahasan soal IPA hari Rabu. Nah, yang pertama kita tentang rantai makanan. Pertama, alga, teratai lumut itu adalah tumbuhan yang bisa hidup di rawa-rawa. Nah, di sini ada katak. Katak ini salah karena katak pemakan serangga, tidak bisa makan tumbuhan. Berikutnya belalang makan teratai, bisa ya. Kemudian katak makan belalang, bisa. Ular makan katak, bisa. Kemudian pengurai makan ular. Jadi jelas jawabannya B. Biasakan menyisihkan jawaban yang salah. Nomor 2, Rafflesia. Rafflesia ini di akar. Kalau di akar berarti dia merugikan karena akan menyerap sari-sari makanan. Berarti yang paling tepat adalah Rafflesia membutuhkan hasil fotosintesis. Nah, ini yang merugikan atau parasit itu nanti bisa seperti tumbuhan tali putri, kan warnanya kuning, jadi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, dan juga benalu. Tapi kalau yang menempel tapi hanya sekedar menumpang itu seperti bunga anggrek, sirih, paku-pakuan, itu dia menempel karena hanya untuk mendapatkan cahaya matahari. Berikutnya nomor 3. Kehidupan di hutan belantara, hidup rusa, kelinci, rumput, anjing hutan, dan beberapa singa. Berarti kita harus buat dulu rantai makanannya dari tumbuhannya dulu. Tumbuhannya adalah rumput. Kemudian rumputnya ini dimakan. Kita cari hewan pemakan tumbuhan. Oh, di sini ada 2, kelinci dan rusa. Berarti kita sendiri-sendirikan. Jadi si rumput ini bisa dimakan kelinci dan rusa. Kemudian kita cari pemakan daging yang kecil. Di sini ada anjing hutan dan singa. Berarti dari yang kecil dulu. Anjing hutan. Nah, kemudian yang paling besar kita berikan di belakang. Anjing hutan baru dimakan singa. Jadi singa ini bisa makan baik kelinci maupun si rusa. Nah, kemudian kita baca di kalimat kedua ini, datanglah segerombolan kerbau. Nah, kamu lihat kerbau itu makan apa? Oh, kerbau itu makan tumbuhan. Berarti kita buat sendiri lagi jaringnya. Ini namanya kerbau. Nah, kira-kira kerbau bisa dimakan apa? Kalau anjing hutan tidak mungkin karena anjing hutan lebih kecil. Yang memungkinkan adalah singa. Nah, di sini bisa kita urutkan ya. Kalau lihat di sini dari rumputnya sekarang jadi dimakan oleh 3 hewan, kelinci, rusa, dan kerbau. Berarti dia akan menurun. Guru ganti warna biar berbeda. Dia akan turun karena dimakan 3 hewan. Kemudian anjing hutannya akan naik karena sumber makanannya ada 2, kelinci dan rusa. Kemudian singanya akan juga naik. Kenapa? Karena sumber makanannya banyak. Ada kelinci, rusa, anjing, dan kerbau. Nah, bagaimana dengan nasib kelinci dan rusa? Karena dia persaingannya jadi semakin banyak yang makan tumbuhan, bertambah si kerbau, berarti kelinci dan rusa akan turun. Jadi jawaban yang pas adalah rusa berkurang jumlahnya dan kawanan singa meningkat. Nomor 4, bentuk adaptasi fisiologi. Itu berarti di alat tubuh yang tidak terlihat di mata. Jadi misalkan contohnya seperti rayap itu punya di bagian bokongnya itu ada yang untuk bakteri penghancur kayu. Nah, itu juga adaptasi fisiologi. Nah, di sini yang tidak terlihat adalah menghasilkan zat asam yang banyak di lambung untuk mencerna daging. Kalau di hewan seperti pemakan tumbuhan atau rumput itu punya lambung rumensia, jadi untuk menghancurkan rumput-rumput. Nah, kalau di sini mengintai ini adalah adaptasi tingkah laku. A dan B bisa kita lihat mata, ini adalah adaptasi morfologi, jadi bentuk tubuh. Morfologi. Berikutnya untuk nomor 5, belalang daun melindungi diri dari predator dengan memiliki warna tubuh yang sama. Nah, kita cek ikan enggak yang kemudian
Kalau lebah juga tidak menyesuaikan warnanya dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini yang paling pas mana? Singa dan ular pohon. Singa warnanya coklat seperti rumput, ular pohon berwarna hijau. Ini adalah kamuflase. Menyesuaikan warnanya dengan menyesuaikan warna tubuh dengan lingkungan sekitar. Kemudian nomor 6, penggunaan pestisida berlebih. Nah, pestisida itu adalah pembunuh hama, tapi kalau berlebihan dia akan menyebabkan hamanya resisten. Resisten itu apa ya? Resisten itu adalah kebal. Hamanya jadi kebal, tumbuhan di sekitarnya ikut mati, tanahnya jadi tandus. Berarti mana yang pas? Kalau hamanya resisten atau kebal, otomatis hamanya malah akan meningkat. Kemudian kalau yang pupuk berlebihan masuk sungai itu akan menyebabkan tanaman airnya jadi tumbuhnya terlalu cepat dan menutupi air. Nah, kemudian kalau kotoran hewan di sini, cara untuk menjaga kebersihannya, entah itu kotoran, entah itu sampah, yang paling penting itu adalah di pengolahan atau daur ulang supaya tidak mencemari. Kalau hanya ditimbun, dijauhkan dari warga itu kurang tepat. Jadi di sini yang paling pas adalah mengolah kotorannya. Terus nomor 8 sama ini ya, ini sampah menyebabkan sumur tercemar. Cara mengatasinya adalah sama, pengolahan yang paling penting. Jadi mendaur ulang sampah. Kemudian fungsi batang sagu. Sagu itu bisa dimakan ya, berarti bisa menyimpan cadangan makanan serta menopang tumbuhan agar tegak. Nomor 10, dari hidup lalat yang merugikan petani itu adalah sebenarnya ketika dia menjadi imago. Kenapa kok imago? Karena dia akan menghasilkan larva. Larvanya ini menyebabkan pembusukan pada tanaman buah. Berikutnya nomor 11, kita lihat di sini ada lebih dari 3 tahap, berarti dia sempurna. Kalau sempurna itu singkatannya sudah pernah ya buku dicatatkan, kakumu lalesemnya, kata, kupu-kupu, kumbang, kakumu, kaku lalesemnya toh ya, nggak pakai mu ya, kaku, terus lanya lalat, semut, nyamuk, tomcat, kunang-kunang juga bisa. Berarti yang pas, yang sempurna adalah kita cek yang nggak mas, berarti yang A. Lipas ini kecoa nggak sempurna, capung tidak sempurna, jangkrik belalang tidak sempurna. Jawabannya A. Terus nomor 12, alat gerak pasif. Pasif itu tulang. Pasif itu tulang, kalau aktif adalah otot. Berarti yang pas nomor yang pasif tulang ya, berarti nomor 2 dan 4. Berikutnya nomor 13. Nah, ini sendinya nanti akan Bu Guru bahas. Di sini namanya adalah sendi peluru karena bisa bergerak ke segala arah dan dia berputarnya ke segala arah. Cara ngeleng-ngelengnya adalah pel 2 eng 1 peluru segala. Jadi dimulai dari dekat ibu jari sini itu pelana itu 2 arah, kemudian engsel itu di siku-siku termasuk dengkul itu pel 2 eng itu berarti eng itu 1 arah, kemudian yang terakhir peluru itu di antara pundak ini loh, pundak dengan tangan itu dan di antara pinggul dan kaki itu. Nah, itu ke segala arah. Berikutnya nomor 14, alat pernafasan katak. Katak itu kalau sudah besar paru-paru dan kulit. Tapi kalau misalkan dia masih cebong, kecebong itu kulit dan insang. Kemudian yang serangga adalah trakea. Nomor 15, nah ini kemarin sudah dibahas. Nomor 1 adalah lambung. Nomor 4 itu yang ditunjuk usus 12 jari. Nomor 3 yang gede itu usus besar. Dan nomor 2 adalah usus halus. Nah, yang berfungsi menyerap air itu berarti gunanya supaya kotoran kita tuh jadi padat. Berarti sebelum menuju anus, berarti itu tugasnya si usus besar. Jadi nomor 3. Di sini juga tempat terjadinya pembusukan makanan yang luar sini. Kalau yang di tengah menyerap sari-sari makanan. Nah, terakhir ini Bu Guru bahaskan tentang sendi tadi ya. Yang pel 2 eng 1 peluru segala. Ini dia. Pel 2 bentar.
di sini. Tuh. Di sini. Nah, ini dia. Di sini pel 2. Berarti pelana 2 arah. Ini seperti yang di nomor di kaki, jempol kaki sini. Di sini ini juga adalah peluru. Kemudian pelana. Itu 2 arah. Terus berikutnya di sini di dengkul ini engsel. Engsel itu 1 arah, termasuk yang di siku sini. Siku sini juga 2 arah. Itu 1 arah engsel, dan yang terakhir di daerah pundak sini ini yang sendi peluru. Kalau di kaki di sini, di dekat pinggul. Jadi cara ngiling-ngiling gampangnya gini. Pel 2 eng 1 peluru segala. Pel 2 eng 1 peluru segala. Berlaku juga di kaki. Kalau di sini sendi putar, di sini sendi geser. Kemudian kalau di rahang sini sendi engsel kayak pintu, buka tutup 1 arah. Kalau yang di kepala tengkorak itu sendi mati.